Assalamualaikum anak-anak. Hai, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda. Seperti biasa, kita akan belajar pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Nabi Muhammad? Ya, betul sekali. Nabi yang mendapat gelar Uswatun Hasanah karena merupakan suri tauladan bagi kita semua. Beliau memiliki banyak sekali sifat baik yang bisa kita tiru anak-anak. Apa saja? Ayo, ada yang masih ingat video kita di pertemuan sebelumnya? Ya, ada berkata baik, kemudian hormat dan patuh, dan juga bersyukur. Apa yang sudah kita pelajari, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang pemaaf, kemudian jujur, dan percaya diri. Sebelumnya, simak dulu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, menjelaskan makna pemaaf, jujur, dan percaya diri. Yang kedua, menyebutkan contoh pemaaf, jujur, dan percaya diri. Dan yang ketiga, menyebutkan hikmah pemaaf, jujur, dan percaya diri. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, pemaaf. Perhatikan ilustrasi gambarnya ya anak-anak. Nah, di sini ada Adi dan Edo. Mereka sedang bermain. Namun ketika bermain, Edo tidak sengaja menginjak kaki Adi. Coba kalau anak-anak jadi Edo, apa yang anak-anak lakukan kepada Adi? Ya, betul sekali, meminta maaf sambil berjabat tangan, seperti di dalam gambar ya. Edo berkata kepada Adi, "Maafkan aku, Adi." Kemudian Adi menjawab, "Iya, aku memaafkanmu, Edo." Adi tersenyum lebar dan memaafkan kesalahan Edo. Jadi anak-anak, memaafkan itu adalah perbuatan yang mulia. Pemaaf adalah salah satu akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemaaf artinya rela memberi maaf kepada orang lain. Lawan dari pemaaf adalah pemarah dan pendendam. Sifat pemaaf diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dengan bersikap pemaaf, ada banyak hikmah yang akan kita dapatkan anak-anak. Di antaranya, 1. Dicintai Allah dan Rasul. 2. Berhati bersih. 3. Merupakan ciri orang yang bertakwa. Yang keempat, hidup damai. Dan yang terakhir, yang kelima, terhindar dari sifat pendendam. Lanjut ke contoh sikap pemaaf. Hayo, apa saja contohnya? Nah, ada banyak sekali contoh pemaaf di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Yang pertama, meminta maaf saat berbuat salah. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita jangan segan untuk meminta maaf ya.
Kemudian yang kedua, memaafkan kesalahan teman dengan ikhlas. Nah, jadi kalau memaafkan itu dengan ikhlas anak-anak. Jangan dengan hati yang terpaksa, karena nanti yang rugi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang kesalahan sesudah dimaafkan. Nah, kalau anak sudah dimaafkan ketika melakukan kesalahan, usahakan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama ya. Kemudian yang keempat, tidak marah dan menyimpan rasa dendam. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang jujur. Coba perhatikan gambarnya ya. Di sini ada seorang anak mengembalikan sebuah buku kepada temannya. Nah, jadi ceritanya anak ini menemukan buku temannya di lapangan upacara. Karena anak ini bersikap jujur, dia mengembalikan buku ini kepada pemiliknya. Jujur merupakan akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jujur adalah mengucapkan kata-kata sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Lawan dari sifat jujur adalah bohong atau dusta. Dengan jujur, kita menghargai orang lain dan juga diri sendiri. Kita harus bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Bukhari. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Jadi anak-anak, kalau anak-anak jujur itu akan membawa anak-anak kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Nah, jadi gimana? Semuanya mau masuk surga kan? Jadi harus jujur ya. Nah, anak-anak, yuk cari tahu hikmah jujur dalam lagu ini. Lagunya pelangi-pelangi ya. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Sekali lagi, jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Gimana anak-anak? Bisa kan? Nah, anak-anak mencoba nyanyi sendiri di rumah ya. Nah, dari lagu ini kita menemukan beberapa hikmah dari jujur anak-anak. Apa saja ayo? Nah, yang pertama, jujur dicintai Allah. Kemudian yang kedua, jujur kebanggaan Rasul. Yang ketiga, jujur pasti beruntung. Ada juga hikmah yang lain anak-anak, kita tambahkan ya. Yang keempat, jujur disayang orang tua. Jujur disukai teman. Nah, dengan jujur kita juga dipercaya oleh orang lain. Dan juga jujur ini membawa kepada kebaikan yang nantinya akan membawa kita masuk surga. Amin. Mudah-mudahan ya anak-anak. Kemudian contoh sikap jujur. Yang pertama, jujur dalam mengerjakan ulangan. Yang kedua, bila menemukan barang, dikembalikan kepada yang punya. Yang ketiga, tidak berkata bohong. Yang keempat, tidak bersikap curang. Yang kelima, bila berjanji, selalu ditepati. Nah, anak-anak, mari kita terapkan contoh sikap jujur ini dalam kehidupan sehari-hari.
Kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang percaya diri. Coba perhatikan ilustrasi gambarnya ya. Nah, ini ada seorang anak, kita sebut saja namanya Ria karena perempuan ya. Dia berani maju ke depan kelas untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-temannya dengan melambaikan tangan. Nah, kalau anak-anak berani nggak ya kira-kira maju ke depan kelas? Berani dong. Percaya diri merupakan salah satu akhlak terpuji yang juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Percaya diri adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri. Hendaknya sikap percaya diri ini diikuti dengan sikap rendah hati ya anak-anak, agar tidak terjerumus pada kesombongan. Nah, rendah hati itu biasanya juga disebut dengan tawadhu. Kalau sombong itu biasanya disebut dengan takabur. Orang yang percaya diri itu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, serta selalu yakin bahwa usahanya akan berhasil. Kemudian, apa saja hikmah dari bersikap percaya diri? Nah, ada banyak sekali hikmah ya anak-anak. Nah, yang pertama, dengan bersikap percaya diri bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik, memiliki kepribadian yang tangguh, berjiwa mandiri, memiliki pendirian yang kuat, selalu berpikir optimis, dan tidak mudah putus asa. Untuk mempermudah mengingat hikmahnya, kita bernyanyi dulu yuk. Nada lagunya Dua Mata Saya ya. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, anak-anak coba bernyanyi sendiri di rumah ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh sikap percaya diri. Yang pertama, berani bertanya. Setelah berani bertanya, berani menjawab. Ketiga, berani tampil di depan kelas. Yang keempat, berani berpendapat. Yang kelima, tidak mencontek ketika ulangan. Mari kita lakukan contoh sikap percaya diri ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke anak-anak, untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari, Bu Winda punya permainan tebak gambar. Kita tebak bersama-sama ya. Perhatikan gambarnya, beri tanda silang pada gambar yang salah dan beri tanda centang pada gambar yang benar. Siapkan buku tulis untuk menjawab. Gambar yang pertama. Gambar menunjukkan perilaku percaya diri. Betul atau salah? Lanjut ke gambar yang kedua. Gambar menunjukkan perilaku jujur. Betul atau salah? Lanjut gambar ketiga. Gambar menunjukkan perilaku pemaaf. Betul atau salah? Lanjut gambar keempat. Gambar menunjukkan perilaku percaya diri. Betul atau salah? Gambar yang terakhir, gambar menunjukkan perilaku jujur. Benar atau salah? Silahkan ditebak gambarnya. Boleh loh diskusi bersama teman-teman. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, bila anak-anak ada pertanyaan, bisa diketikkan di kolom komentar ya. Atau bisa juga ketikkan nama dan asal sekolah kalian, agar kita saling mengenal. Sekian dulu pelajaran dari Bu Winda, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.